Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah kita fikih jinayah. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema al-hukmu bizina wa ma yata'allaqu bihi, atau hukum yang berkaitan dengan pidana zina dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, kawan-kawan, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu sebenarnya persoalan zina sudah kita singgung, tetapi pada pertemuan kali ini kita singgung secara khusus apa sih yang dimaksud dengan zina itu sebagai pembuka pada perkuliahan kali ini. At-ta'rifu al-'amu az-zina bil makna al-'am wat'ur rajuli al-mar'ata qubulaha min ghairi nikahin wala syubhatin wala milkin. Jadi yang dimaksud dengan zina, ya, yang kemudian nanti pidananya adalah rajam ataupun dera dan diasingkan, itu adalah wat'u rajuli, ya, di al-mar'ata, yaitu persenggamaan yang persetubuhan atau persenggamaan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dalam kemaluannya atau di kemaluannya min ghairi nikahin, tanpa adanya sebab pernikahan, wala syubhatin, tanpa adanya unsur syubhat, wala milkin, atau tanpa adanya unsur kepemilikan. Nah, sehingga yang dimaksud dengan zina ini, kawan-kawan, adalah perbuatannya dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis, di mana perbuatannya itu adalah persetubuhan atau persenggamaan yang terjadi pada kemaluannya wanita dengan tanpa adanya unsur pernikahan dan tidak adanya unsur kesyubhatan maupun kepemilikan. Ini yang harus panjenengan yaitu fahami lebih awal dahulu. Nah, azina alladhi yajibu bihi al-haddu huwa wat'ur rajuli mukallafin mukhtarin alimin bitakhrimi li imra'atin mushtahatin tab'an fi kubuliha min ghairi nikahin wala syubhatin wala milkin. Nah, kemudian zina itu ya perbuatan yang wajib dihad manakala dia dilakukan oleh seorang laki-laki yang mukallaf. Ya, mukallaf itu artinya ya sudah cakap hukum, ya, muslim, kemudian muslim berakal, itu mukallaf, ya. Mukhtarin, dia dilakukan atas dasar kemauan sendiri, tidak dipaksa. Alimun bitahrim, ya, dia tahu hukumnya bahwa zina itu dilarang, kali imra'atin, yang dilakukan kepada wanita. Nah, ada kata alimun bitahrim, ini adalah dilakukan oleh mereka yang tahu bahwa perbuatan itu diharamkan. Oleh karenanya mungkin timbul pertanyaan dari kawan-kawan, jadi kalau misalnya tidak tahu bahwa zina itu diharamkan, apakah dibolehkan Pak Topo berzina? Tetapi tidak dibolehkan, ya, meskipun orang tersebut tidak tahu, hanya saja dia yaitu mempunyai kesempatan, ya, untuk tidak dihak, ya. Misalnya bagaimana? Karena ketidaktahuannya itu disebabkan baru masuknya Islam, ya, dirinya baru masuk Islam, jadi mu'alaf baru, ya, sehingga dia tidak dimungkinkan untuk mengetahui hukum-hukum Islam yang begitu luas. Kemudian yang kedua, mungkin dia tidak mendapatkan akses informasi karena keterasingan dirinya. Al-bu'du 'anil nasi kaman ya'ishu fi badiyatin ba'idatin walam yattasil bin nasi. Jadi dia menyendiri atau terasing dari komunitas muslim yang memungkinkan dirinya untuk tahu bahwa zina itu dilarang. Oleh karenanya, maka di slide selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan terkait tentang definisi yang disampaikan di slide sebelumnya tadi. Pertanyaan pertama, bagaimana jika pelaku zina itu bukan mukallaf atau tidak mukallaf? Misalnya orangnya sedang gila. Oh, dia tidak dikatakan
yaitu orang yang berhak atau berkewajiban untuk ditimpakan pada dirinya, yaitu pidana had, ya, karena dia bukan mukallaf, sebagaimana dalam hadis Rasulullah, rufi'al qalamu an thalathatin an-naimu hatta yastaiqidha wal majnunu hatta yafiqa was-sabiyyu hatta yakbura. Jadi diampuni, yaitu diruf kolam, itu diangkat kolam, atau artinya diberi rukhsah, diampuni, yaitu 3 golongan. Yang pertama orang yang tidur sampai dia itu bangun, orang yang gila sampai dia itu sembuh, dan anak-anak kecil yang sampai dia kemudian dewasa. Ini kemudian yang menjadikan sebab bahwa yang tidak mukallaf tidak diancam dengan pidana, yaitu had. Lalu pertanyaan keduanya, bagaimana jika perzinahan itu terjadi karena dipaksa, Pak Topo? Jika itu memang benar-benar dipaksa, maka dia juga keluar dari definisi perzinahan yang kemudian diwajibkan baginya had. Sebagaimana hal tersebut disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, Innallaha tajawaza li ummati 'anil khata'i wan nisyani wa mastukrihu alaihi, bahwa Allah itu mengampuni umatnya, yaitu karena sebab kesalahan, ya, wannisyan, kelalaian, lali, lupa, wa mastukrihu alaihi, kemudian dipaksa. Sehingga seandainya orang itu dipaksa untuk berzina, maka tindakan pemaksaan tersebut menghilangkan, yaitu ancaman hukuman pidana had terhadap perbuatan zina tersebut, karena dia dipaksa. Bagaimana juga firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang itu kecuali dengan kemampuannya. Nah, tetapi beda lagi jika persoalannya itu bukan karena dipaksa lagi. Pertama mungkin dipaksa, kemudian kedua tidak dipaksa, ya. Jadi yang pertama itu dipaksa, kemudian setelah tahu dipaksa terus merasa bagaimana gitu, kemudian berpura-pura dipaksa, itu tidak masuk di dalam kategori ini. Jadi berlindung di atas paksaan padahal tidak dipaksa itu juga tidak boleh, atau tidak mengindahkan dirinya dari ancaman pidana had. Nah, ini terkait tentang dipaksa. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah imro'ah mustabahah, mutasyabihah, atau musyubhat, ya. Jadi mustabahah ini maksudnya tadi berkaitan dengan kata syubhat. Siapa yang dimaksud dengan wanita yang tidak syubhat? Maksudnya di sini yang dimaksud dengan wanita yang kemudian menjadi salah satu unsur terjadinya pidana zina yang diancam dengan had tadi adalah ketika laki-laki menyenggamai atau mensetubui perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan, kemudian kepemilikan atau syubhat. Syubhat ini adalah beberapa sebuah sifat yang terjadi karena beberapa situasi dan kondisi. Misalnya ada seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang ternyata kembar, A dan B, istrinya itu B, tetapi ketika dia melakukan hubungan suami istri, karena memang tidak tahu yang dia setubui itu si A, ya, kembarannya, maka meskipun itu bukan istrinya sendiri, tetapi karena ketidaktahuannya ada keserupaan antara A dan B tadi, sehingga dia tidak wajib atau tidak boleh dihad. Atau mungkin juga pernikahan yang keabsahannya masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian ulama yang mengharuskan adanya wali, ya, seperti di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian ada sebagian ulama yang wali itu bukan menjadi persyaratan sah, ya, tetapi bagian saja afdoliyahnya. Sehingga seandainya ada perempuan yang sudah dewasa atau perempuan yang janda kemudian menikahkan dirinya dengan laki-laki yang lain, kemudian ada saksi dan seterusnya dalam persyaratan pernikahan, rukun pernikahan,
Maka ketika itu keabsahannya masih diperselisihkan oleh jumhurul ulama, maka dianggap wanita tersebut yaitu mutasyabihah. Ya, apakah benar-benar istrinya yang sah atau belum. Nah, ini yang dimaksud dengan imro'ah mutasyabihah atau mustabahat. Ya, jadi seperti itu adik-adik. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika tidak dikubul atau tidak dikemaluannya perempuan, apakah juga masuk dalam perzinaan? Ya, secara khusus ya, maksud daripada perzinaan ini tadi disebutkan adalah fi kubulia, ya, di kemaluannya perempuan. Maka seandainya ada laki-laki yang kemudian melakukan tindakan persetubuhan tetapi kemaluannya tidak dimasukkan di kubulnya, itu meskipun secara umum dikatakan zina lugotan secara bahasa, tetapi secara istilahan kaitannya dengan pidana Islam itu tidak masuk. Ya, misalnya di tempat-tempat lain yang tidak masuk ke dalam kubul. Mungkin ada kawan-kawan yang kemudian tergelitik untuk berkomentar. Nah, kalau gitu ya enggak apa-apa Pak Topo, berarti ya bersenang-senang dengan perempuan yang bukan miliknya sendiri, asalkan tidak mengenai kubulnya. Ya memang secara pidana Islam itu tidak sampai di had, tetapi hukum dasarnya tetap tidak boleh. Seperti di dalam cerita tentang seseorang yang datang kepada Kanjeng Nabi, inni wajadtu mura'atan fil bustani fa asabtu minha kulla syai'in ghaira anni lam unkiha faf'al bima tasya. Dengan Kanjeng Nabi, saya itu ketemu perempuan yang di kebun. Terus saya tahu kapak-kapak nih, ya, saya apakan aja kecuali saya tidak melakukan satu yang berkaitan dengan itu tadi, perzinaan di kubulnya tadi. Maka faf'al bima tasya ya Rasul, maka lakukanlah kepadaku apa saja yang kau mau. Maksudnya berilah aku hukuman sesuai yang engkau kehendaki. Faqara'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulahu ta'ala wa aqimus sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Nah, Kanjeng Nabi kemudian menjawab apa perkataan sahabat tadi dengan firman Allah, dirikanlah sholat di tarafayn nahari wa zulafan minal lail, ya, di dua ujung siang, wazulafan, dan sebagian daripada malam. Innal hasanati yudhibnas sayiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Artinya apa yang dilakukan laki-laki tersebut tetap salah, ya, haram, ya, karena tidak boleh melakukan hubungan yang bersifat seperti menikmati wanita yang bukan menjadi halalnya. Itu meskipun bukan wat'i, tapi meski demikian keharaman tersebut itu tidak mengakibatkan jatuhnya hukuman pidana hak. Salah satu contohnya adalah peristiwa yang saya sebutkan dalam slide ini. Kanjeng Nabi tidak memberikan hak kepadanya, justru menyuruhnya secara tersirat bahwa harus melakukan kebaikan-kebaikan, karena yang dilakukan itu termasuk kemaksiatan atau keburukan. Dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tadi, diharapkan kemaksiatan yang telah dia lakukan menjadi hilang. Nah, itu tadi sekilas tentang yaitu laki-laki dan perempuan, ya, hubungan badan atau persetubuhan atau persenggamaan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan, ya. Nah, bagaimana jika perzinaan itu atau persetubuhan itu terjadi antar sesama jenis, misalnya perempuan dengan perempuan? Kalau dalam bahasa Arab, perempuan yang mensetubui atau menikmati perempuan yang lain dinamakan hubungan tersebut atau tindakan tersebut dengan as-sahaku awil musahakah, ya, atau dalam bahasa yang kita kenal, dalam bahasa kita, lesbi. Bagaimana hukumnya? Dalam hukum Islam, istimta'ul mar'ati bila amatati haramun la yajuzu wa qad yakunu minal kabair. Bahwa
perempuan menikmati perempuan yang lain, ya, atau sahak lesbi tadi, tindakan lesbi itu di dalam pandangan hukum Islam termasuk perbuatan yang diharamkan. Nah, seperti eh, dalam sabda Kanjeng Nabi, idza atatil mar'atu al mar'ata fahuma zaniyatani. Kalau ada perempuan mendatangi perempuan yang lain, ya maksudnya ya melakukan hubungan seperti laki-laki dan perempuan, fahuma zaniyatani, maka kata beliau itu mereka berdua itu melakukan tindakan zina. Nah, eh, kenapa hal tersebut dilarang, ya? Terkecuali bahwa itu fahisyah, tindakan yang tercela, bahayanya banyak sekali, ya. Yuqdi yakti al-watara wa yuqallilu ar-rugbata fin nikahi. Kalau sudah perempuan itu membudaya, menyukai perempuan, tidak menyukai laki-laki, wah itu nanti bisa terjadi pernikahan itu menurun, ya, kemudian tidak ada keturunan. Nah, kalau tidak ada keturunan, umat pun semakin sedikit. Nah, di antara tandanya itu nanti bisa membahayakan masa depan umat ini kalau perempuan-perempuan melakukan hubungan sesama perempuan dan tidak menyukai laki-laki, melawan fitrah dan lain sebagainya. Tetapi apakah perempuan yang melakukan tindakan sahak atau lesbi dengan perempuan itu juga hukuman pidananya sama dengan laki-laki yang menyetubuhi perempuan? Itu tidak sama. Ya, tidak sama karena nas yang ada di dalam had itu adalah manakala laki-laki mensetubuhi perempuan, sementara di dalam hukum dasarnya had itu tidak boleh had itu dijatuhkan kepada pelaku pidana manakala tidak ada nas yang soreh yang berkaitan dengan itu. Begitu halnya jika tindakan tersebut dilakukan antara laki-laki atau sesama jenis yang di dalam bahasa Arab dikenal dengan liwat. Ya, tidak dikatakan juga sebagai zina, tetapi dikatakan sebagai liwat. Nah, ini meskipun demikian, mohon maaf ya, meskipun ini tidak masuk kategori zina, tetapi liwat maupun sahak itu adalah tindakan yang sangat keji yang pernah Allah singgung di dalam Al-Quran berkaitan dengan kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom, ya, Sodom yang melakukan tindakan seperti itu, dan ini sangat dilarang oleh agama Islam. Nah, meskipun dia tidak disetarakan dengan zina terkait tentang pidananya, tetapi dosanya itu juga termasuk bagian dosa-dosa yang sangat besar. Nah, ini berkaitan dengan pandangan hukum Islam terkait apa yang dilakukan laki-laki dengan laki-laki, meskipun dia praktek hukum pidananya tidak sama dengan zina, tetapi dosanya itu disamakan, ya, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terdapat di dalam kisah yaitu Nabi Lut dan kaumnya. Termasuk juga mungkin, ya, menikmati hubungan yang bersifat biologis, ya, yang dilakukan oleh seseorang itu jika itu dilakukan dengan selain manusia. Ya, tadi kan sudah laki-laki dengan perempuan sudah jelas hukumnya, perempuan dengan perempuan sudah disampaikan, kemudian laki-laki dengan laki. Bagaimana jika itu dilakukan dengan hewan? Nah, ini ada orang yang menikmati atau mengeluarkan atau memenuhi nafsu biologisnya melalui hewan. Nah, ini bagaimana dalam pandangan Islam? Ini juga dilarang. Ya, kalau keumuman dari larangannya terdapat di dalam firman Allah, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi Allah menerangkan ini insya Allah di juz 18 adik-adik, ya, tentang qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khosyi'un dan seterusnya. Ingat saya seperti itu. Termasuk nanti walladzina hum li furujihim hafidun, bahwa orang-orang yang muslim mukmin itu di antara tanda-tandanya
kalau dia itu aflah, menjadi orang yang beruntung manakala dia li furujim hafidun, itu menjaga farjinya illa ala azwajim, kecuali kepada istri-istrinya auma malakat iman, atau kepada hamba sahayanya. Makanya melakukan tindakan seksualitas dengan hewan itu juga termasuk tindakan yang diharamkan di dalam agama Islam. Hanya saja dia tidak sama pidana hukumnya dengan laki-laki yang mensetujui perempuan. Nah, ini saya kira sedikit yang bisa saya sampaikan terkait tentang pandangan hukum pidana Islam atau jinayah berkaitan dengan tindakan zina atau hal-hal yang diserupakan dengan zina. Nah, tentu ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf dan menerima dengan terbuka kritik maupun saran yang membangun, atau mungkin cara pembawaan atau pembacaan saya terkait teks-teks yang di dalam kitab yang saya kutip ini salah. Saya dengan berterima kasih seandainya dikoreksi atau dibenarkan. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.